Ime oichaisina iduhas fientego. Amen. Salvete fratres, te iterum videre, Patris allegro, veritas liberabit vos. Saya mencermati ada beberapa hari belakangan ini ada perdebatan antara pendeta dan polemikus Islam ya. Nah, ada satu video dari pendeta MBM soal debatnya dengan Don Ditan. Nah, saya mencoba mencermati dan apa yang terjadi di situ. Patris Allegro dan Cafe disinggung di situ. Jadi karena disinggung, jadi saya tersinggung. Jadi saya mau mengajak kita untuk melihat semacam berpikir lebih jernih dengan satu pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya yang kita harapkan dari duel MYM dan Don Ditan? Apa sih? Nah, kita akan mencermati pembicaraan pendeta MYM dan dari situ kita bisa coba menangkap sebenarnya Protestan polemikus itu ajak-ajak Katolik debat itu untuk apa sih sebenarnya. Kita coba mencermati seorang pendeta yang nyaris adalah paus Protestan tertentu di sosial media. Vamonos. Kita beri judul apa ya yang menarik? Oke. Veritas atau viralitas. Veritas atau viralitas. Mari kita menimbang duel MYM Don Ditan. Apa yang terjadi di situ? Let's go, vamonos. Ini agak dibangun dengan gaya agak sarkastik ya. Ya, kenapa ketika mempertimbangkan Don Ditan, pendeta MYM harus menyinggung Allegro Romo Cafe? Apa yang terjadi? Ya. Jadi tanggapan kita bukan sekedar ya murahan seperti MBM terlalu percaya diri, tapi justru ada ironi internalnya yang harus kita kemukakan. Dia berkali-kali merendahkan kualitas lawan, tetapi sekaligus menganggap perdebatan dengan lawan yang ia rendahkan itu begitu penting sampai perlu panggung, kota tertentu, perangkat audio bagus, partner akademik, dan publik sebanyak mungkin. Coba silahkan cermati sendiri videonya. Video dari Muri Wali Yanto Matalu. Akunnya ada. Silahkan nonton bagaimana dia memproyeksikan kegalauannya di sosial media. Jadi pertanyaannya bukan lagi siapa menang debat. Pertanyaannya menjadi, Pak Pendeta, sebenarnya ini mau mencari kebenaran atau mau memproduksi tontonan? Mau cari kebenaran atau mau produksi tontonan? Ya. MYM mengatakan Don Ditan hampir tidak pernah mengeluarkan kebenaran ketika berbicara tentang kekristenan. Dia juga menilai Dondi bukan ahli manuskrip dan perlu ditemani orang akademik agar debat mempunyai bobot. Nah, bagus, keren sekali bahkan. Kalau diagnosisnya memang begitu, seorang akademisi normal biasanya mengambil kesimpulan sederhana. Jangan jadikan kekacauan itu sebagai seminar. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Kita diberi daftar persyaratan. Harus Malang. Kalau bukan Malang, kota dekat Malang. Audio harus bagus. Live streaming harus bagus. Partner lawan harus akademisi. Partner sendiri juga dicari akademisi. Tempat terserah panitia. Penonton sebanyak mungkin lebih baik. Aduh. Ini mau mempertahankan iman atau audisi Christian Debate Championship? Ya, tinggal satu yang belum disebut. Lampu panggung jangan terlalu kuning om, supaya waktu reduksio ad absurdum wajah saya tidak pucat. Persyaratan kerennya. Jadi ironinya makin tebal ya. Pendeta MBM ini kalau saya cermati dia bicara itu selalu ironi. MYM mengatakan bahwa dia tidak suka apologetika yang cuma main data. Dia ingin menyelam lebih dalam, membongkar presa posisi lawan. Katanya, orang lain hanya bermain di permukaan, sedangkan metode Van Til membawanya menyelam sampai dasar. Cie-cie. Mari kita lihat. Dalam sekali ya. Begitu dalam sampai muncul pertanyaan sederhana. Kalau begitu, mengapa seluruh pertunjukan debatnya justru begitu sibuk dengan permukaan? Kalau mau menyelam lebih ke dalam, kenapa justru sibuk dengan
Hal-hal permukaan seperti audio harus bagus, lampu harus terang, lokasi, audio, kamera, live streaming, jumlah penonton, siapa pasangan siapa, siapa kelas kampus, siapa kelas kedai, siapa pantas, siapa tidak pantas, siapa berani, siapa takut. Coba kamu pikir baik-baik, saudara-saudara. Kalau betul sedang mencari presa posisi terdalam, kita berharap yang dibicarakan pertama-tama adalah epistemologi, historiografi, metodologi kritik teks, hermeneutika, teori otoritas, atau kriteria evidensial. Yang kita dengar malah semacam boxing weigh-in versi apologetika. Semacam orang ukur berat badan supaya masuk kelas terbang, kelas bulu, kelas layang. Jadi itu semacam, ini dia kelasnya kurang, tambahkan satu akademisi dulu baru naik ring. Begitu rupanya filsafat mendalam di era YouTube ya. So sad atau so glad. Jadi ada pernyataan bahwa saya tidak menyerang pribadi. Memang dia tidak punya kemampuan. Itu pernyataan Pendeta Muriwali ya. Ini juga sebuah karya retorika yang patut dibingkai. MYM mengatakan kurang lebih bahwa Kang Chan, entah siapa Kang Chan, I don't know, please inform me. Kang Chan merasa pribadinya diserang, tetapi menurutnya itu bukan serangan pribadi. Memang orangnya tidak mempunyai kemampuan. Oke. Ini sebenarnya indah, keren sekali secara logika. Seolah seseorang berkata, saya tidak menghina Anda, saya hanya sedang menjelaskan secara objektif bahwa Anda bodoh. Protestan pun retorik itu asik loh. Lalu karena diberi kata objektif, penghinaan mendadak masuk jurnal Scopus kah? Soalnya begitu toh Om, dalam perdebatan akademik, kompetensi itu memang relevan. Tetapi kompetensi dibuktikan melalui kualitas argumen, bukan dengan terus-menerus mengumumkan ranking manusia. Ini kelas universitas, itu kelas kedai, yang ini tidak ngerti, yang itu mudah saya bungkam. Itu bukan lagi sekedar evaluasi epistemik ya, saudara. Itu sudah mendekati hierarki kasta debat YouTube. Kasihan sekali. Saya kan sudah bilang dari dulu, dan itu menimbulkan kejengkelan banyak orang. Protestantisme itu perusak kekristenan. Dan yang menentukan kastanya siapa ya? Kebetulan MYM sendiri yang tentukan. Lumayan efisien. Hakim, juri, sekaligus peserta. Terus, kenapa Katolik tidak perlu ikut permainan murahan seperti ini? Murahan sekali, ece-ece. Ya, saudara. Di sini saya kira jawabannya harus dibuat jelas. Bukan karena orang Katolik takut debat. Gereja Katolik sudah berdebat 2000 tahun sebelum monetisasi YouTube itu ditemukan. Ya. Konsili-konsili gereja lahir dari perdebatan keras. Athanasius berhadapan dengan Arianisme. Agustinus berhadapan dengan Donatis dan Pelagian. Thomas Aquinas menyusun Questiones Disputate dengan struktur yang bahkan jauh lebih disiplin daripada kebanyakan debat internet modern. Keberatan disampaikan dulu, argumen lawan dibuat sekuat mungkin, baru dijawab. Tradisi skolastik justru dibangun melalui disputatio. Tetapi, ya perhatikan bedanya. Dalam disputatio klasik, tujuan utamanya adalah veritas, bukan viralitas. Lawan tidak perlu dijadikan badut supaya argumen kita kelihatan gagah. Kita tidak perlu memasang musik dramatis ketika lawan terdiam 3 detik. Ya. Kita tidak perlu memotong video menjadi Muslim terdiam tanda seru 3 kali. Ya, atau pendeta dibungkam Romo, tanda serunya 3 kali, tambah edit video Romonya, kasih dia pakaian hansip. Atau versi sebaliknya, Katolik hancur dalam 5 menit. Cak. Kalau kebenaran membutuhkan huruf kapital, 3 tanda seru, wajah melongo di thumbnail, dan lingkaran merah sebesar piring, mungkin masalahnya bukan pada doktrinnya. Mungkin pada industri pertunjukannya. Ya. Jadi,
Katolik tidak boleh mengubah apologetika menjadi gladiator teologis. Ya, kalau saya cermati teman-teman Protestan polemikus itu lebih banyak mau jadi gladiator teologis, bukan apologet. Mereka mau jadi gladiator. Ayo naik tinju. Diking Gadas itu menurut saya seorang gladiator, bukan apologet. Apologetika Katolik mempunyai tujuan lebih tinggi daripada mencetak skor. Tujuannya bukan membuat lawan tampak bodoh. Tujuannya adalah memberikan alasan bagi pengharapan kita. Artinya, argumen harus ditujukan kepada akal, bukan adrenalin massa. Ya. Karena debat publik mempunyai godaan yang sangat-sangat besar. Godaan. Ya, jadi kamu pikir kamu mau debat, tapi di situ iblis ambil kesempatan. Dia kasih godaan yang sangat besar ketika orang berhenti mencari kebenaran dan mulai menjaga kehormatan kubu. Ya, begitu itu terjadi, argumen hanya menjadi amunisi doang. Ayat menjadi peluru, kutipan menjadi granat, buku menjadi senjata lempar, dan penonton menjadi supporter tribun. Hajar om, biasanya begitu. Selesai sudah filsafat. Ya, yang tersisa adalah sepak bola denominasi. Ya. Karena Katolik mempunyai konsep kebenaran yang lebih tua daripada algoritma. Dalam tradisi klasik Katolik, kebenaran bukan ditentukan oleh siapa yang paling banyak ditonton, bukan juga oleh siapa yang paling cepat menjawab. Thomas Aquinas tidak mengenal aturan. Veritas est adequatio rei et intellectus, asal subscribersnya 1 juta. Tidak ada tambahan itu ya. Kebenaran adalah kesesuaian akal dengan realitas. Karena itu, satu profesor bisa salah, satu pendeta bisa salah, satu imam Katolik bisa salah, satu apologet dengan 3 juta subscriber juga bisa salah. Dan seorang mahasiswa yang tidak terkenal bisa saja benar. Jumlah penonton bukan kategori epistemologi. View itu bukan premis. Like itu bukan evidensi, ya, dan subscriber itu bukan imprimatur. Tetapi justru pendeta MYM sendiri mengakui bahwa popularitas Dondi merupakan salah satu alasan mengapa debat dengannya dianggap penting. Karena kontennya ditonton puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan orang. Secara pastoral itu bisa dipahami. Tetapi jangan kemudian kita berpura-pura bahwa itu murni persoalan epistemologis. No. Di sana algoritma sudah masuk ruangan. Kita baru bahas tentang algoritma kan beberapa video yang lalu. Dan begitu algoritma masuk, kebenaran mudah berubah menjadi konten strategi. Nah, bahkan alasan alasan bahwa evangelisasi itu perlu diuji. Ya, perlu diuji, penting. Jangan sekedar evangelisasi. MYM mengatakan debat seperti ini bisa menjadi kesempatan gratis untuk pemberitaan Injil. Oke. Secara prinsip, tentu debat itu bisa menjadi kesempatan evangelisasi. Ya. Tetapi kesempatan memberitakan Injil tidak otomatis membenarkan setiap format. Tidak otomatis membenarkan setiap format. Kalau memang begitu logikanya, apapun bisa dibaptis menjadi evangelisasi. Ribut, evangelisasi. Thumbnail provokatif, evangelisasi. Menghina kompetensi lawan, evangelisasi. Mengumumkan diri bisa membungkam orang, evangelisasi. Tapi tidak begitu, bro. Dalam tradisi Katolik, cara menyampaikan kebenaran ikut mempunyai bobot moral. Caranya itu punya bobot moral. Bonum harus dicari dengan cara yang sesuai dengan bonum. Kebenaran Kristen bukan sekedar proposisi yang harus memenangkan pertarungan. Kebenaran Kristen pada akhirnya adalah pribadi. Kebenaran Kristen pada akhirnya adalah pribadi. Kristus tidak perlu dipasarkan seperti produk yang memenangkan adu slogan.
Ya. Dan ada alasan teologis yang lebih dalam. Katolik tidak melihat apologetika sebagai olahraga ego karena iman tidak bergantung pada kecakapan seorang apologet. Gereja bukan benar karena Patrice Allegro menang debat. Gereja juga tidak mendadak salah kalau Patrice Allegro suatu hari salah kutip Irenaeus di depan kamera. Ini penting sekali. Kalau identitas iman terlalu dilekatkan pada performa apologet, akan muncul psikologi yang aneh. Apologet harus selalu menang. Tidak boleh mengaku tidak tahu. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh berkata, saya perlu memeriksa sumber itu. Karena satu detik keraguan akan dipotong lawan menjadi Romo tidak bisa jawab. Huruf kapital semua, tanda seru 3. Inilah sebabnya budaya debat internet merusak kebiasaan intelektual. Padahal orang terpelajar justru sering kali mengatakan, saya belum tahu. Kalimat itu lebih akademik daripada 5 menit berteriak tanpa sumber. Jadi, Katolik itu mempunyai kemewahan intelektual untuk tidak panik. Ya. Kalau seseorang mengatakan, Konstantinus menciptakan gereja Katolik, kita tidak perlu langsung sewa ballroom. Buka sumber. Kalau seseorang mengatakan, Nietzsche menciptakan keilahian Yesus, tidak perlu pasang 4 kamera. Buka sumber dulu. Kalau seseorang mengatakan Alkitab menjiplak mitologi Yunani, tidak perlu mengadakan pertunjukan 3 jam sambil masing-masing bawa tumpukan buku seperti toko buku mau pindah alamat ke situ sudah. Tanya sederhana, sumber primernya apa? Tanggalnya kapan? Hubungan literernya bagaimana? Apakah ada dependence atau hanya similarity? Apa metodologi komparatifnya? Lalu tulis artikel, berikan referensi, biarkan orang memeriksa. Itu jauh lebih membahayakan argumen buruk daripada 50 teriakan. Teriakan seperti, Anda tidak mengerti Yunani, Anda bodoh, dan seterusnya. Itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Nah, ironi terakhir dari pendeta MYM, dia berkali-kali mengatakan ingin debat yang berbobot, akademik, tidak menjadi debat kusir. Saya setuju. Justru karena itu saya bertanya, kalau Anda sendiri, Pak MYM, sudah menilai Dondi tidak akademik, Kang Chan tidak kompeten, sebagian pendebat itu kelas kedai, dan hampir seluruh perkataan Dondi tentang kekristenan adalah kepalsuan. Kenapa begitu bersemangat membangun panggung besar untuk format yang sejak awal Anda sendiri diagnosis sebagai tidak akademik? Aneh bin ajaib, mustahil, astagfirullah. Ini seperti seorang profesor yang berkata, saya tidak akan berdiskusi dengan mahasiswa ini karena dia tidak mengerti materinya. Kecuali diskusinya disiarkan nasional, audionya bagus, lokasinya dekat rumah saya, lalu dia membawa profesor lain. Apa ini? Kalau profesor lain yang dibutuhkan supaya diskusinya berbobot, mungkin yang Anda butuhkan sebenarnya profesor itu, bukan mahasiswa tadi, ya kan? Dondi tinggal jadi MC, begitu. Jadi apa yang kita harapkan dari MYM versus Dondi Tan? Mungkin kita akan mendapat banyak hal ya, kamera, mikrofon, tumpukan buku, kutipan, sorakan, potongan video. Tentu saja ini akan paling banyak. Orang potong-potong video pendek untuk disiarkan. Thumbnail, klaim menang, reaction video, reaction atas reaction lagi, lalu reaction terhadap orang yang mereaction reaction pertama lagi. Industri kecil tak bisa hidup sampai 3 bulan lebih kayaknya. Tetapi kebenaran, nah itu belum tentu ikut hadir di situ. Karena kebenaran mempunyai kebiasaan buruk. Dia tidak selalu datang bersama orang yang paling lantang. Nah, itu kebiasaan buruk dari kebenaran. Dia tidak dia tidak selalu datang bersama orang yang paling teriak hebat, paling lantang, paling proklamatis. Ya.
Kadang dia ditemukan oleh orang yang membaca pelan, memeriksa footnote, membandingkan manuskrip, memahami konteks, dan ini yang paling menyakitkan bagi budaya debat internet, bersedia mengoreksi dirinya sendiri. Nah, ini paling menyakitkan untuk budaya debat internet. Karena itu, kalau ditanya mengapa apologet Katolik tidak perlu ikut bermain murahan seperti itu, jawabannya sederhana, Pak Pendeta MYM. Karena kita, orang Katolik, punya tradisi disputasi, bukan tradisi adu jago. Kita boleh berdebat, kita bahkan harus berdebat bila iman difitnah. Tapi kita tidak wajib masuk ke setiap ring hanya karena seseorang sudah menyalakan kamera. Santo Thomas tidak perlu thumbnail. Irenaeus tidak perlu sound card. Agustinus tidak perlu 1 juta subscriber. Dan kebenaran Katolik tidak menjadi lebih benar karena seorang Romo berhasil membuat lawannya terdiam 17 detik. Ya. Kalau tujuan kita adalah veritas, datanglah membawa argumen. Kalau tujuan kita adalah tontonan, silahkan cari promotor. Jangan campur keduanya, lalu menyebutnya apologetika akademik. Jangan campur lalu sebut apologetika akademik. Dan kalau nanti MYM Donditan benar-benar terjadi, ya, duel MYM Donditan benar-benar terjadi dengan audio top punya, paling tidak kita mendapat satu kepastian. Kalau argumennya kacau, kali ini kekacauannya akan terdengar sangat-sangat jernih. Ya, karena audionya top punya kan. Nah, itu yang bisa kita dapatkan di situ. Selain itu, mau harap apa? Ya. Kebenaran kalau mau dicari tampaknya bukan di perdebatan YouTube lagi, bukan. Ya. Bukan. Yang perdebatan yang terutama mengutamakan engagement. Itu seperti yang saya katakan tadi, kalau algoritma masuk, itu berarti kebenaran bisa hanya sekedar, kebenaran itu hanya sampingan saja. Algoritma sebenarnya yang dicari, ya kan? Jadi kalau kita mau jujur, kenapa orang Katolik tidak tergiur untuk masuk ke dalam ring tinju seperti itu? Ya. Mau baca, mau tahu kebenaran, baca banyak, kembali ke perpustakaan. Itu yang dilupakan. Ya. Itu mengajar saja. Dan kalau ada yang menyampaikan kritiknya, balaslah dengan kritik yang tenang, argumen gagasan vs gagasan, bukan gagasan vs orangnya. Itu salah besar. Itu tanda bahwa memang kamu tidak punya gagasan tandingan lagi. Jadi terpaksa harus edit orang punya foto, lalu olok-olok itu foto, tertawa sendiri kayak orang gila saja. Kamu jangan tiru Allegro yang tertawa itu, nanti kamu sendiri meniru sesuatu yang tidak bisa kamu buat. Akhirnya kelihatan lucu ya. Jadi kebenaran tidak butuh sound card. Ya, kebenaran tidak butuh sound card. Dan inilah saat dimana apologetika MYM dan Donditan menjadi sekedar pertunjukan untuk mencari engagement. Ya kan? Menurut saya ya, seperti itu. Ya.